Bagi Prabowo Subianto, pendidikan bukanlah sekedar urusan rumus atau kurikulum, tapi jembatan penting untuk menyulap gelapnya masa depan menjadi terang benderang. Di mata Prabowo, setiap sekolah adalah ruang untuk berkembang, setiap guru adalah pemandu, dan setiap anak adalah benih yang harus dirawat, agar kelak tak menjadi generasi terbuang yang diabaikan zaman. Jauh sebelum menjadi presiden, Prabowo sudah menempatkan pendidikan sebagai jantung asta cita, menjadi satu dari 8 misi strategis pemerintahan. Bukan tanpa alasan, di mata Prabowo, pendidikan bermutu adalah kunci menciptakan sumber daya manusia yang dahsyat agar lebih kompetitif di panggung dunia. Setidaknya tidak sekedar omon-omon seperti kata mereka yang nyinyir. Setahun berjalan, Prabowo telah mewujudkan sekolah rakyat, unggulan, dan membenahi sekolah-sekolah yang sudah bobrok. Modernisasi juga digenjot lewat program digitalisasi. Sekolah kejuruan juga diperhatikan, termasuk kolaborasi riset dan pengembangan di level perguruan tinggi. Itulah sebabnya, pertemuan Prabowo dengan 1.200 rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia beberapa waktu lalu jadi hal yang cukup penting. Dari pertemuan itu, selain memaparkan taklimat dan kenaikan anggaran, Prabowo juga menyerap secara langsung tentang kualitas kaum muda di tanah air. Ya, jadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden berapa jumlah adik-adik mahasiswa sekarang yang sedang belajar. Jadi kurang lebih ada sekitar 9,9 juta. Kemudian berapa yang sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk. Salah satunya misalnya KIP yang baru 1,1 juta penerima. Nah, disitulah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama Mendikti Saintek dan kami sebagai Mensesnek untuk mencoba menghitung ulang, memformulakan ulang bagaimana memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa. Termasuk tadi juga beliau memberikan arahan untuk alokasi peruntukan dari beasiswa LPDP untuk diperbanyak ke STEM. Ya, tadi beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80%. Karena kita memang konsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu di dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selepas pertemuan, Prabowo juga memastikan anggaran riset dan inovasi perguruan tinggi ditambah sebesar 4 triliun rupiah. Penambahan anggaran ini jadi bahan bakar strategis agar kampus tak sekedar berisi mahasiswa-mahasiswa kosong ide di tengah hiruk-pikuk industri dalam negeri. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita yang unggul, gitu ya. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan beberapa hal terkait kekurangan atau hal-hal yang masih belum sempurna di negara kita, seperti korupsi yang masih cukup besar, under invoicing, dan lain-lainnya, kebocoran-kebocoran negara yang besar, yang tentunya ini adalah tantangan bahwa perguruan tinggi harus mampu mencetak SDM yang tidak hanya mumpuni secara kapasitas, kapabilitas, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan juga memiliki keberpihakan yang besar pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Tak ingin melangkah setengah-setengah, Prabowo memilih menjemput langsung sumber mutu pendidikan dengan terbang ke Inggris. Di London, di sela diplomasi strategis dengan pemerintahan Inggris, termasuk pembahasan soal konservasi bersama Raja Charles III, Prabowo bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi dan lembaga riset yang menjadi pintu masuk untuk mempercepat transformasi pengetahuan ke dalam negeri. Tak kepalang tanggung, pertemuan melibatkan perwakilan Russell Group, jaringan Universitas Riset Intensif Inggris, termasuk Oxford, Cambridge, Imperial College London, University College London, dan University of Edinburgh. Seperti apa Pak untuk? Ya, kita ingin mengajak kerjasama. Nanti mereka sudah banyak kerjasama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita. Ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi, ya. Jadi
Ya, kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia. Agenda difokuskan pada kerjasama riset, pertukaran akademisi, dan penguatan sains serta teknologi. Tujuannya satu, menarik standar global untuk kepentingan nasional jangka panjang. Kemarin Bapak Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas top di Inggris Raya. Jadi ada King's College, ada Oxford University, Imperial College, kemudian Edinburgh gitu ya, kira-kira, dan 20 lainnya. Intinya apa? Intinya satu, yang pertama ada kerjasama pendidikan. Jadi Bapak Presiden ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran. Kemudian di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, itu nanti beliau akan buat di Indonesia. Harapannya dengan profesor-profesor kemarin dari top university di Inggris akan bisa kerjasama. Ada yang penambahan mahasiswa yang kuliah di sini. Kemudian juga ada pembuatan kampus baru, kampus dari mereka di Indonesia. Kita sudah punya di Singosari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti pertukaran dosen, kira-kira begitu. Jadi ada dari profesor mereka yang nanti akan bekerja akan mengajar di universitas kita itu. Kemudian yang ketiga tentunya dengan bertemu kemarin ada Menteri Pendidikan UK juga, kemudian ada dari Russell Group, top university itu, harapannya ranking universitas di Indonesia bisa naik di level dunia. Oke? Bagi Prabowo, pendidikan memang bukanlah sekedar urusan kelas, tapi soal daya saing dan masa depan bangsa yang bermartabat. Tak ada cara lain untuk mewujudkannya, termasuk dengan bergerilya ke negeri kaya ilmu. Men of our time.